Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Akram Dewi Fizatullah. I'm from 4D. Here I'm going to fulfill in critical listening course about interpretation from 6-minute video about doom scrolling, why we do it. Okay, let's start begin. 6-minute English from the BBC. Hello, this is 6 Minutes English from BBC Learning English. I'm Sam. And I'm Neil. Have you heard Halo, ini adalah 6 menit video dari BBC English. Ada Sam dan Neil. the expression doom scrolling, Neil? It's when people spend a lot of time reading or scrolling a mobile phone or computer screen in order to read negative news stories, stories full of doom. I hate to admit it, but I do sometimes. Pernahkah Anda mendengar ungkapan doom scrolling? Neil, kata Sam, itu adalah ketika orang menghabiskan banyak waktu untuk membaca atau scroll up sosial media atau di komputernya, di layar ponselnya untuk membaca berita-berita negatif atau berita-berita yang penuh dengan yang sia-sia. Times doom scroll. Well, don't feel too Saya benci mengakuinya, tapi saya terkadang melakukan doom scroll. bad, Neil, because you're not alone. Research from the University of California found that people all over the world doom scroll, regardless of culture. What's more, there may even be evolutionary reasons why we're attracted to bad news. In this program, we'll be Jangan merasa sedih, Neil, karena Anda tidak sendirian. Penelitian dari University of California menemukan bahwa orang-orang di seluruh dunia ini melakukan doom scroll tanpa memandang budaya. Terlebih lagi mungkin ada alasan evolusioner mengapa kita tertarik pada berita buruk. Mengapa manusia tertarik pada berita buruk? investigating why we feel compelled to look at and even seek out bad news. And as usual, we'll be learning some new vocabulary as well. But before that, Dalam program ini kita akan menyelidiki mengapa kita merasa terdorong untuk melihat dan bahkan mencari berita buruk, dan seperti biasa kita juga akan belajar bekerja beberapa dari kosakata baru. I have a question for you, Neil. Doom scrolling is a very modern idea which is only possible with the 24/7 non-stop cycle of news reporting. So according to international news agency Reuters, what has been the top global news story of 2023 so far? Is it A, the war in Ukraine, B, increasing prices and inflation, or C, Prince Harry's autobiography? Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda, Neil. Doom scrolling adalah ide yang sangat modern yang hanya mungkin dilakukan dengan siklus pelaporan berita 24/7, 24 jam dalam satu hari, tanpa henti. Jadi, menurut kantor berita internasional Reuters, apa yang menjadi berita global teratas di tahun 2023 sejauh ini? Apakah itu perang di Ukraina? Apa itu meningkatnya harga dan inflasi? Atau autobiografi Pangeran Harry? I think the answer is an issue that's affecting everyone. Inflation. Okay, Neil. Saya rasa jawabannya adalah masalah yang mempengaruhi semua orang, yaitu inflasi. I'll reveal the answer at the end of the program. Now, it might be true that the non-stop news cycle makes doom scrolling possible, but that doesn't explain why we do it. Anthropologist Ella Al-Shamahi thinks the answer may lie in human evolution. Here she outlines the problem for BBC Radio 4 program, Why Do We Do That? We go searching and Oke, Neil, saya akan mengungkapkan jawabannya di akhir dari program. Mungkin benar bahwa siklus berita tanpa henti memungkinkan terjadinya doom scrolling, tapi itu tidak menjelaskan mengapa kita melakukannya. Antropolog Ella Al-Shamahi berpendapat bahwa jawabannya mungkin terletak pada evolusi manusia. Dan di sini dia menguraikan masalahnya untuk program BBC Radio 4, Why Do We Do That? out for bad news, looking for things that will make us feel ick inside. And so many of us do it. Is it a result of 24/7 doom on tap on our phones? Or is it some kind of compulsion that comes from somewhere way back? Reading
kita mencari berita buruk, mencari hal-hal yang akan membuat kita merasa jijik, dan begitu banyak dari kita yang melakukannya. Apakah ini merupakan hasil dari ketukan 24 jam sehari pada ponsel kita? Atau apakah kita semacam dorongan yang datang dari suatu tempat jauh dari masa lalu? Bad news stories makes us feel ick, an informal American phrase which means feel sick, often because of something disgusting or disturbing. It's a feeling caused by the fact that thanks to the internet, now we have the news on tap, easily available so that you can have as much of it as you want, whenever you want. But Ella thinks that Membaca berita buruk atau doomscrolling ini membuat kita merasa capek. Sebuah frasa informal dalam bahasa Amerika yang berarti merasa mual, seringkali karena sesuatu yang menjijikan atau mengganggu. Ini adalah perasaan yang disebabkan oleh fakta berkas internet, atau sekarang kita memiliki berita yang tersedia dengan mudah sehingga Anda bisa mendapatkan banyak berita asing yang Anda inginkan kapanpun Anda mau, dimanapun Anda mau. that's not the whole story. There's another theory. Way back in human history, when we lived in caves, it seemed everything could kill us, from wild animals to eating the rock mushroom. Knowing what the dangers were and how to avoid them was vital to our survival. And from an evolutionary perspective, survival is everything. As a result, we humans naturally pay attention to the negative stuff, something Ella calls negativity bias. But while cavemen Namun Ella berpendapat bahwa itu bukanlah keseluruhan ceritanya. Ada teori lain jauh dari masa lalu bahwa dalam sejarah manusia, saat kita hidup di gua, tampaknya segala sesuatu bisa membunuh kita. Mulai dari binatang buas hingga makan jamur yang beracun, mengetahui apa saja bahaya yang ada dan bagaimana cara menghindarinya. Sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dan dari perspektif evolusi, kelangsungan hidup adalah segalanya. Akibatnya, manusia secara alamiah melakukan hal-hal negatif, sesuatu yang Ella sebut sebagai bias negatif. only knew what was happening in a local area, nowadays we know the bad news from all over the world. Here's Ella again, discussing this with her friend, TV presenter Clara Anfo, for BBC Radio 4 program, Why Do We Do That? Namun jika manusia gua hanya mengetahui keadaannya dari tempat mereka itu, saat ini kita mengetahui berita buruk dari seluruh dunia. Berikut ini Ella kembali membahas hal ini dengan temannya, presenter TV Clara Anfo, untuk program BBC Radio Why Do We Do That? You know, before it would be like, I don't know, I'm assuming you'd go to the neighbour's cave and they'd only know like the bad news from like, you know, that particular mountain. Whereas now it's like, let me tell you about the really bad information and situation that's going on in some island somewhere. And it's just, the good news doesn't make up for it. It really doesn't, and it Sebelumnya saya tidak tahu. Saya berasumsi bahwa Anda akan pergi ke gua tetangga dan mereka hanya akan tahu berita buruk dari gunung tertentu. Sedangkan sekarang ini seperti, mari saya beritahu Anda tentang informasi dan situasi yang sangat buruk yang terjadi di pulau atau di suatu tempat. Hanya saja berita baiknya tidak bisa menggantikannya. and it's. I think trauma's romanticized. Really, it doesn't kill you, makes you stronger. Yeah. This is a test. I think we're conditioned to believe that negative experiences shape us more than joyous ones. Reading bad news from around the world Sebenarnya tidak. Dan menurut saya, trauma itu diromantisir. Sungguh, apa yang tidak membunuh Anda akan membuat Anda lebih kuat. Ini adalah ujian. Kata-kata romantisir. Saya pikir tidak dikondisikan untuk percaya bahwa pengalaman negatif lebih banyak membentuk kita daripada pengalaman yang menyenangkan. Memang terkadang seperti itu. the world can depress us, and Ella thinks that the little good news we do hear doesn't make up for the depressing news. To make up for something means to compensate for something bad with something good. Good news is hard to find. In fact, Berita baik sulit ditemukan. Membaca berita buruk dari seluruh dunia dapat membuat kita tertekan. Dan Ella berpikir bahwa sedikit berita baik yang kita dengar tidak dapat menggantikan berita buruk yang menyedihkan. Menebus suatu berarti mengimbangi sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Kata in Neil. fact, Clara thinks society has romanticized bad, traumatic news. If you romanticize something, you talk about it in a way that makes it sound better than it really is. Connected to this is the saying, what doesn't kill you makes you stronger, meaning that by going through difficult experiences in life, people build up strength and resilience.
resilience for the future. Maybe it's better. Berita baik sulit ditemukan, kata Sam. Faktanya Clara berpikir bahwa masyarakat telah meromantisasi berita yang buruk dan traumatis. Jika Anda meromantisasi sesuatu, Anda membicarakannya dengan cara yang membuat terdengar lebih baik daripada yang sebenarnya. Terkait dengan hal ini adalah pepatah, apa yang tidak membunuh Anda akan membuat Anda lebih kuat. Yang berarti bahwa dengan melalui pengalaman sulit dalam hidup, orang membangun kekuatan dan ketangguhan untuk masa depan. Best to stop doom scrolling altogether. But with so much bad news pouring into our mobile phones every day, it's not easy. Okay, it's time to reveal the... Mungkin yang terbaik adalah menghentikan doom scrolling sama sekali. Tetapi dengan begitu banyak berita buruk yang masuk ke ponsel kita tiap hari, itu nggak akan gampang, tidak akan mudah. answer to my question, Neil. I asked you what news agency Reuters considers the top news story of 2023 so far. And I guessed Terus balik lagi ke Sam saat bertanya, baiklah saatnya untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan saya, Neil. Saya bertanya kepada Anda, apa menurut Anda kantor berita Reuters sebagai berita utama di tahun 2023 sejauh ini? it was B, inflation. Neil menjawab, dan saya kira itu adalah B. Jawabannya itu B, inflasi, yaitu inflasi. Which was the correct answer. Although there's still plenty of time for 2023 to bring us more doom, hopefully along with a little positivity too. Okay, let's recap the vocabulary we've learned from this program about doom scrolling, spending lots of time reading bad news stories on your phone. Feeling Yang mana? Kata Sam. Jawaban yang benar meskipun masih ada banyak waktu sampai tahun 2023 untuk membawa lebih banyak malapetaka bagi kita. Semoga saja disertai dengan sedikit hal positif. Oke, mari kita rangkum kosakata yang telah kita pelajari dari program ini tentang doom scrolling. Menghabiskan banyak waktu untuk membaca berita buruk-buruk di ponsel Anda. ick is American slang for feeling sick, often because of something disgusting or disturbing. When some Merasa mual adalah bahasa gaul Amerika yang berarti merasa sakit, seringkali karena sesuatu yang menjijikan, terus tidak mengenakan dan mengganggu, terutama mengganggu. something is on tap, it's easily available so that you can have as much of it as you want. The phrasal verb to make up Apabila ada sesuatu yang sedang booming, sedang muncul, maka akan mudah didapatkan sehingga Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan. for something means to compensate for something bad with something good. When we Kata kerja frasa untuk menebus sesuatu berarti mengimbangi sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. romanticize something, we make it sound better than it is. And Ketika kita meromantisasi sesuatu, apakah kita akan membuat lebih baik dari sesuatu tersebut? finally, the saying, what doesn't kill you makes you stronger, means that by going through difficult life experiences, people build up strength for the future. Dan terakhir, pepatah yang tadi kita dengar, apa yang tidak membunuh Anda akan membuat Anda lebih kuat, berarti bahwa dengan melalui pengalaman baik atau melalui pengalaman hidup yang sulit, orang akan membangun kekuatan untuk masa depan. Oke, that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.